Makanya kalau saya boleh kasih satu kata untuk buku ini teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan kali ini saya pengen nge-review ya salah satu buku yang selesai saya baca di bulan Februari kemarin. Tepatnya buku yang kemarin saya tamatkan karena saya ingin bertemu langsung dengan penulisnya dan ngobrolin banyak hal tentang bukunya. Dan buku ini adalah Masa Depan yang Tak Boleh Dibicarakan, karyanya dari Mas Adit MKM. Nah, mungkin saya cerita dulu ya sedikit. Sebetulnya saya juga nggak tahu awalnya Adit MKM itu siapa, tapi tiba-tiba aja videonya itu banyak lalu lalang gitu di timeline saya. Makanya saya waktu itu penasaran kan, ini siapa sih orang tiba-tiba kok kontennya viral-viral banget gitu. Apalagi followernya juga banyak ya, kayaknya udah nembus 100.000 sekarang, gila banget. Dan ketika saya coba kepoin, ternyata banyak penulis dan banyak penerbit yang udah reach out gitu sama beliau. Memang sih kontennya itu sangat kekinian ya, sangat bagus ya untuk orang-orang karena banyak merekomendasikan banyak buku. Saya pikir awalnya beliau kan Bookstagram, tapi ternyata jauh sebelum beliau mereview buku, beliau adalah komika, stand up komedian, dimana beliau sudah ya bikin beberapa kali spesial ya, walaupun katanya sempat dibatalin. Ya saya juga nggak tahu ya gimana kasusnya, tapi emang agak kontroversial, apalagi setelah saya ketemu orangnya juga memang cukup blak-blakan. Nah, makanya saya penasaran gitu ketika ngelihat beliau, ini buku pertamanya by the way. Nah, saya jadi kepo gitu, pengen tahu ini orang kalau nulis buku kayak gimana sih gitu. Nah, karena kebetulan kemarin kita berhasil bertemu beliau langsung ya dalam rangka book tournya. Nah, kebetulan book tournya itu ada di beberapa kota, salah satunya di Bandung, dan Bandung itu jadi penutup kemarin. Apalagi luar biasa ya, kemarin Bandung di room 19 maksud saya. Itu sampai pesertanya ada yang dari luar kota, paling jauh itu setahu saya dari Cilacap dan juga dari Jogja. Nah, makanya kemudian di situ saya jadi banyak dapat insight dan tahu gitu, wah ternyata pendengar beliau banyak juga gitu. Nah, jadi kalau ditanya buku ini tentang apa, ya ini sebetulnya adalah buku yang meracau ya. Ini buku hasil obrolan dua laki-laki dewasa yang gabut di tengah malam. Ya tahu sendiri lah ya, cowok itu kan kalau misalkan lagi nongkrong itu kan kita kadang suka kemana-mana gitu kan ngobrolnya. Nah, ini adalah buku hasil obrolan ngalor ngidul itu. Diceritakan ini premisnya adalah ketika masa depan itu seandainya kita sudah tidak dipimpin lagi oleh manusia, tapi pemimpin kita itu adalah komputer, AI. Kita tahu lah ya sekarang AI kayak gimana gitu, diajak ngobrol bisa, apalagi kalau kita tanyain sesuatu dia kan bisa ngasih pendapat yang rasional. Nah, bagaimana seandainya kalau misalkan di masa depan itu ya kita nggak perlu nanya ke orang, ke pemimpin yang merupakan manusia, yang pernyataannya kontroversial, yang kadang kebijakannya itu tidak memihak sama kita, tapi kita langsung nanya ke AI gitu, kita nanya ke komputer. Nah, itulah cerita dari buku ini, karena dirasa keputusan dari komputer ini merupakan ya mutlak gitu ya, maksudnya sudah dipertimbangkan baik buruknya gitu kan, sudah dipertimbangkan secara rasional mungkin, dan ya udah orang tinggal ngikutin aja apa katanya gitu. Jadi di masa depan itu pertama umat manusia itu dibatasi populasinya supaya nggak banyak menimbulkan pertentangan gitu ya, perang dan sebagainya. Jadi cukup orangnya segini aja gitu, sesuai dengan proporsinya. Kemudian tiap orang itu dibagi sesuai bidangnya, kayak ada yang kerja di coffee shop ya kerja aja, kemudian ada yang kerja jadi nelayan ya jadi nelayan aja, ada yang kerja di rumah sakit ya di rumah sakit aja. Mereka nggak digaji, tapi semua orang berhak mendapatkan fasilitas secara penuh. Jadi kalau kita mau makan ya tinggal ke warteg makan selesai.
Lah terus orang warteg dapat untung dari mana? Ya mereka nggak perlu dapat untung, karena tiap hari mereka dapat asupan sumber gitu ya, sumber makanan, sumber minuman, yaitu udah dari orang lain yang bertugas untuk mencari supply itu. Lalu kalau sakit kemana? Ya kita tinggal ke dokter gitu. Lalu dokter dapat uang untuk makan dari mana? Ya kan makan nggak perlu cari duit lagi, cukup ke warkop, cukup ke kafe, makan di sana. Jadi memang sistemnya kayak gitu, sistem barter lah ya istilahnya, sama-sama seneng gitu, sama-sama saling suka. Nah, karena sistemnya kayak gitu, ya udah tinggal kita jalanin, dan selebihnya tinggal ngikutin apa kata komputer gitu. Kata komputer ya udah kita sekarang kayak gini ya, ya udah gitu. Makanya terkesannya itu adalah utopia sekali gitu ya. Kita makan tinggal makan, kita tidur tinggal tidur, kerja kerja. Kalau udah pensiun pun kita udah nggak ada kewajiban apapun gitu. Jadi usia pensiun itu udah kita masanya pensiun, jalan-jalan senang-senang gitu. Nah itu adalah semesta awal yang dibentuk dari novel ini. Hingga suatu hari ada seorang urologi ya yang bertugas itu membatasi populasi manusia dengan pekerjaannya. Nah ini tiba-tiba dapat serangan gitu, ada teroris. Ketika dapat teroris, si komputer kemudian ngasih perintah yang kontroversial. Wah ternyata katanya teroris ini adalah salah satu dari pensiunan gitu. Ya udah supaya nggak ada teroris, pensiunannya kita bunuh aja semua. Nah itu perintah komputernya. Di situ akhirnya si karakter utama kita, sang urologi ini namanya Ben ya, Benedict. Nah si Ben ini akhirnya sempat galau tuh, wah ini gimana nih gitu, sementara dia punya teman gitu yang juga seorang pensiunan. Kalau perintah ini dibiarin maka temannya pasti dibunuh, tapi kalau nggak dibiarin ya gimana dia harus ngapain gitu. Nah akhirnya disitulah konfliknya yang kemudian diramus sedemikian rupa hingga akhirnya nanti kita akan mendapat satu konklusi, apakah memang keputusan yang dibuat oleh AI, yang dibuat oleh komputer ini akan selalu baik atau tidak gitu. Nah, itu yang teman-teman harus temukan untuk membaca buku ini sampai selesai. Nah, pertanyaannya adalah yang sekarang sempat bikin saya bingung. Ini buku kan diterbitin sama Gagas Media ya. Teman-teman bayangin, Gagas Media loh bikin buku utopia distopia kayak gini. Ini kayak pikiran dari mana gitu. Nah ini juga kemarin sempat diulas gitu ya, sempat diobrolin di forum. Dan memang katanya sih nanti mau dijelasin sendiri ya sama Mas Aditnya. Jadi kita tunggu aja. Tapi kalau saya coba ambil kesimpulan ya, kalau saya coba ambil benang merahnya, kenapa buku ini bisa tembus sampai Gagas Media. Gagas Media itu kan kalau kata orang-orang kayak anak laki-laki ya, anak remaja laki-laki yang dia senang eksplorasi gitu-gitu ya. Bukan Gagasnya ya, Gagas itu kakak perempuan, sementara adik laki-laki itu anaknya Gagas Media. Apa tuh? Kok saya lupa ya. Pokoknya yang dulu sempat nerbitin buku-bukunya Raditya Dika. Oh iya, Bukune. Nah, jadi Bukune itu kayak adik laki-laki, Gagas Media itu kayak kakak perempuan. Makanya kan buku-buku dari Gagas Media ini kebanyakan dulu teh kayak buku-buku cinta gitu kan, buku-buku remaja. Kok tiba-tiba ada buku beginian gitu. Nah, ternyata ada satu format menarik dalam buku ini, yaitu tentang podcast gitu. Jadi ceritanya ada dua orang ya di sini, Danu sama Geraldi. Mereka punya podcast terus kayak ngalor ngidul ya, gimana kalau seandainya masa depan itu gini. Nah ternyata itu kejadian gitu. Dan menurut saya yang bikin buku ini fresh gitu ya, yang bikin buku ini relate sama remaja dan bikin gak terlalu berat adalah karena podcastnya tadi. Di podcast itu ada banyak sekali referensi, terutama untuk anak-anak lahiran 90. Kita akan banyak banget dapat bercanda-bercandaan gitu ya, yang ya
menurut saya sih sesuai dengan zamannya. Kayak misalkan di sini ada kutipan lagu Prasakti, kemudian bagaimana di sini ngobrolin tentang Heihachi. Wah, itu katanya Gen Z sekarang banyak yang nggak kenal Heihachi gitu. Mungkin kalau yang main game ya, yang main Tekken sampai 8 ya kalau nggak salah sekarang di komputer, nah itu masih kenal lah sama Heihachi Mishima. Tapi kalau kita zaman dulu, nah itu pasti pada kenal gitu sama guyonan-guyonan dan obrolan kayak gini. Makanya apalagi di sini juga ada banyak sekali referensi buku, tokoh gitu ya, kutipan, kisah. Nah itu menarik sekali untuk dibaca bagian podcastnya. Karena kalau bagian cerita aslinya, wah itu mah distopia sekali. Jadi fantasi, udah mulai ada perang, kemudian konflik, lalu banyak ya apa namanya masalah politik gitu. Jadi memang berat sekali. Tapi bagian podcast ini yang menurut saya bikin dia jadi lebih ringan. Nah makanya itu yang menurut saya buku ini layak untuk dibaca para remaja dan masuk ke Gagas Media. Walaupun saya nggak tahu ya Gagas Media mikir apa waktu nerbitin buku ini. Ya itu interpretasi saya. Dan satu hal yang saya suka juga ya dalam buku ini adalah di bagian apa namanya ya, slogannya. Kalau nggak salah slogannya itu ketaatan melahirkan keberlanjutan gitu. Jadi saya ketika ngebaca itu yang kepikiran itu kayak kalau teman-teman nonton Attack on Titan gitu ya, kan selalu ada Shinzo Sasageo gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Jadi kita punya referensi ya apa namanya yang selalu ditaati gitu dalam rezim yang dibentuk oleh sang komputer ini. Ya yang kalau ditanya apa yang gak saya suka, sejujurnya saya nggak suka sama endingnya sih. Makanya kalau saya boleh kasih satu kata untuk buku ini teh aduh ya itu dia ya. Jadi teman-teman yang udah baca mungkin boleh coba tambahin di kolom komentar bagaimana pendapat kalian setelah membaca buku ini. Menurut saya pribadi sih saya jadi banyak kepikiran ya, maksudnya ketika dunia ini memang dipimpin oleh AI, oleh komputer yang mungkin seperti itu adanya gitu. Dan ketika kita benar-benar ngikutin apa kata komputer ya berarti kan kita benar-benar fokus ke logikanya. Makanya mungkin buku ini dibilang ya agak-agak kayak kekirian gitu ya gitu. Tapi ya kalau kata Mas Adit sendiri ini kan buku kiri tapi fun gitu. Jadi silahkan yang penasaran sama buku-buku kiri mungkin bisa mulai dari buku ini dulu. Dan apa namanya teman-teman jangan tambahin iya di hurufnya nama Mas Adit gitu. Karena ya teman-teman tahu sendiri lah ya itu tokoh apa. Jadi itu aja yang bisa saya obrolkan tentang buku ini. Saya nantikan banget sih ya kalau misalkan beliau benar-benar bikin spesial. Siapa tahu bikin spesialnya itu ke Bandung. Seru kayaknya. Saya lagi suka juga dengan komik yang belak-belakan kayak beliau. Apalagi beliau ketika acara offline dan juga di video-video online itu beda banget. Teman-teman harus ketemu langsung sama beliau dan rasakan sendiri pengalamannya. Ya kalau misalkan buku beliau yang kedua terbit, siapa tahu beliau bikin book tour lagi kayak gini. Book tour yang lebih banyak hadiahnya daripada pesertanya. Ya itu aja apa namanya. Dan saya juga terima kasih ya kepada Mas Adit karena telah memberikan saya buku yang ini. Ya apa namanya, ada 2 buku yang kemarin saya dapat dari eventnya. Ada buku Kimchi Confession ya, karyanya dari Safiera. Dan juga ada bukunya Mas Agus Magelang ya, Seni Mencintai Kasih. Nanti insya Allah akan saya coba baca juga dan mudah-mudahan cocok karena beliau sangat merekomendasikan bukunya Mas Agus ini. Saya juga suka sih sama tulisannya Mas Agus, jadi nanti akan saya coba review juga di kesempatan berikutnya. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Hatur nuhun untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.